Kalaupun beda apa? Beda penafsirannya dan penerjemahannya sesuai dengan yang menafsir tadi. Kemarin kita waktu masuk ke toko baptisan itu, di situ ada Alkitab Perjanjian Lama, terbitan Yahudi dan terbitan Kristen. Yang terbitan Kristen itu yang United Bible Society in Israel. Itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Ibrani dan Yunani itu terbitan Kristen. Ada yang terjemahan Trinitarian Bible Society, itu terbitan Kristen, yaitu Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Tetapi kemarin ada yang beli, Pak Lucy juga beli, beberapa teman beli, itu Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nibim, Ketubim. Kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan suci. Singkat Tanakh. Itu terbitan apa? Terbitan Sinai Publishing, Tel Aviv. Artinya apa? Ini terbitan Yahudi. Orang Yahudi punya kitab suci yang sama dengan kitab suci Kristen. Keduanya berpisah sejak tahun 90 Masehi ketika diadakan sebuah konsili Yahudi di kota Yamnia. Orang Kristen dikutuk oleh orang Yahudi dan mereka menerbitkan apa yang dinamakan Birkat Haminim, yaitu kutukan untuk orang-orang sesat, di mana orang Muslim atau orang Nasrani termasuk dikutuk oleh orang Yahudi agar namanya segera binasa dari kitab kehidupan. Nah, yang ketiga, kita masih punya satu dokumen lagi yang namanya Taurat Samaria, Torah Somron. Orang Samaria itu masih bertahan beberapa ratus orang mungkin itu di sekitar Nablus. Mereka tidak menerima seluruh kitab Perjanjian Lama, mereka hanya menerima kitab Taurat Musa yang jumlahnya 5. Tauratnya pun masih ada sampai hari ini. Jadi orang Samaria itu berpisah kira-kira 300 tahun sebelum Masehi, Yahudi dan Kristen itu berpisah tahun 90 Masehi, tetapi Yahudi, Kristen, Samaria punya kitab Taurat yang sama, tafsirannya beda. Orang Kristen dan orang Yahudi 2000 tahun berpisah, jadi dua agama yang berbeda, kitabnya sama. Terus yang palsu yang mana? Yang mengunjungi Museum Alkitab ini bisa Yahudi, bisa Kristen, agamanya beda, tapi kitabnya sama. Shalom Alaikum Besem Hamasiyah. Tadi kita baru mengunjungi Museum Israel, khususnya di satu tempat yang dinamakan atau terkenal dengan nama Hekal HaSefer. Kata Ibrani ini artinya Shrine of the Books, dan books di sini maknanya adalah buku-buku suci, yaitu kitab suci. Nah, kita tahu bahwa kata sefer dalam bahasa Ibrani itu artinya kitab-kitab suci. Oleh karena itu kalau kita membaca kitab Taurat, saudara-saudara ya, tadi kita melihat gulungan kitab Taurat yang sangat tua yang kita lihat di Museum Israel tadi. Itu bagian-bagiannya namanya sefer. Misalnya Sefer Yesayahu, kitab Nabi Yesaya, Sefer Bereshit, Sefer Elisemot, Sefer Wayikra, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan, sampai bagian yang terakhir dari kitab Taurat namanya Sefer Elihadvarim. Nah, menarik sekali, kata Sefer ini juga diserap di dalam bahasa Arab. Karena itu di dalam Alkitabul Muqaddas, Alkitab dalam bahasa Arab, kitab Kejadian disebut Sifrut Takwin. Sefer Bereshit disebut Sifrut Takwin. Ya. Begitu juga kitab-kitab yang lain, misalnya Sefer Isaya, yaitu kitab gulungan Nabi Yesaya. Dan tadi kita melihat gulungan yang paling utuh dari semua penemuan laut mati itu adalah Sefer Yesayahu Alep, yaitu seluruh kitab Nabi Yesaya yang panjangnya 731 cm dan lebarnya 31 cm. Dan itu menurut kajian paleografi, bentuk huruf-hurufnya dan juga
menurut pemeriksaan atau penelitian zat radioaktif C14 berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Ya, kira-kira tahun 150 sebelum Masehi. Jadi kita memiliki naskah kitab Perjanjian Lama itu 2100 tahun lebih. Sebelum penemuan The Dead Sea Scroll atau penemuan Laut Mati itu, naskah-naskah Perjanjian Lama yang kita miliki itu paling tua berasal dari abad 10 atau akhir abad 9 yang disebut dengan naskah-naskah Masoretik. Nah, tadi ada pertanyaan ketika kita sepulang dari Shrine of the Book, ya, sepulang dari Hekal Hasefer tadi, saya tadi di bus bicara sekilas tentang 3 agama 1 Torat. Yang dimaksud di sini adalah Yudaisme, agama Yahudi, lalu Samaritan atau Samaria, dan satunya lagi Kristen. Nah, Kristen di sini termasuk yang Ortodoks, yang Katolik, yang Protestan. Saya kira semuanya disebut Kristen. 3 agama dengan keyakinan yang berbeda, tetapi Toratnya satu. Tapi ada yang bertanya begini, loh Pak, ternyata memang kalau saya membaca Wikipedia itu, ya memang 3 agama 1 Torat, tapi ternyata juga katanya ada perbedaan sekitar 6.000 varian dalam kitab Taurat Samaria dan Taurat Yahudi. Dan Taurat Yahudi itu sama dengan Taurat Kristen. Artinya ketika orang Kristen misalnya tadi kita jalan-jalan ke toko buku di Ben Yehuda dimanapun, ya, dan kita juga bisa di tempat pembaptisan, Anda bisa membeli buku ini yang disebut Humsei Torah. Jadi ini kitab Humas ini isinya kitab Taurat Musa dengan Targum Onkelos. Targum itu satu terjemahan tafsiriyah kalau dalam bahasa Arab, itu terjemahan dengan semacam komentari dalam bahasa Aramaik, ya, yang disebut Targum Onkelos. Ada banyak Targum, tapi ini Targum Onkelos. Humas Humsei Torah im Targum Onkelos. Ini Anda bisa membaca teks ini, dan ini silakan dibeli nanti. Anda juga membaca yang terjemahan bahasa Inggris, Ibrani, dan Aramaik itu banyak dijual di toko-toko buku, khususnya di Ben Yehuda. Nah, Taurat yang kita miliki yang disebut Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab, dan 5 kitab pertama itu Taurat Musa. Itu sama persis dengan Tauratnya orang Yahudi. Nah, di sini berbeda penafsiran karena orang Yahudi itu kan tidak percaya kepada Kristus sebagai penggenap dari Taurat, tetapi naskahnya sama. Nah, bagaimana dengan Samaria? Khususnya dengan katanya tadi ada 6.000 varian teks yang ternyata cukup berbeda juga dengan Taurat Ibrani. Apakah itu bukti adanya pemalsuan, ya? Untuk itu kita bisa langsung cross check naskahnya. Ini misalnya Pentateuchus Samaritanus, ya, et varian lectionis ini diterbitkan sudah cukup lama. Ini isinya semua kitab Taurat Samaria, Torah Somron dengan varian-varian teksnya dan berhuruf Ibrani Samaria. Nanti kalau kita mengunjungi gereja Paternoster atau gereja doa Bapa Kami, itu ada contoh berbagai macam doa Bapa Kami dari segala macam bahasa, termasuk juga bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Di sana ada doa Bapa Kami di dalam kod atau huruf Samaritan. Dan huruf Samaritan itu huruf yang sampai sekarang dipakai untuk menulis Taurat Samaria ini. Nah, saudara-saudara. Lalu ini cross check pertama. Lalu ada satu buku yang sudah diterbitkan, ya, oleh penerbit modern ini, di editori oleh Max Coulson. Judulnya The Torah Jewish and Samaritan Version Compared, jika diperbandingkan antara Taurat Samaria dengan Taurat Yahudi. Bagaimana yang dianggap 6.000 varian itu? Sebetulnya itu varian-varian kecil, dan teks kuno manapun varian itu ada. Tentu kita tidak percaya dengan mitos kitab suci yang
turun dari langit, karena memang iman Kristen dan iman Yahudi tidak mempercayai pandangan seperti itu. Taurat berbicara dalam bahasa manusia, ini menurut adagium Yahudi yang terkenal. Lah apa yang disebut 6.000 varian itu sebetulnya lebih banyak perbedaan dalam bacaan yang disebut matres leksionis. Misalnya nulis kata Elohim. Ini misalnya penemuan Mazmur Nahal Hever. Kalau menulis Elohim di dalam naskah Masoretik itu dengan huruf Alef, Lamet, He, Yod, Mim. Lalu untuk menentukan huruf O, E-nya itu memakai yang disebut dengan nikut, yaitu pemberian tanda-tanda baca. Lah naskah Qumran itu belum ada, nikut-nikut seperti itu belum ada. Sebagian dari naskah Qumran itu memakai matres leksionis, di mana huruf O itu diwakili dengan huruf Vav. Huruf I, bunyi I itu diwakili dari huruf Yod. Begitu juga sebagian dari naskah Masoretik. Maka bisa diberikan contoh, misalnya di dalam kitab Bereshit atau Sefer Bereshit pasal 11 ayat 9 itu misalnya. Itu bagian yang menceritakan tentang Menara Babel. Di situ kita membaca misalnya, dan dari situ mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Itu Kejadian pasal 11 ayat 9. Di dalam teks bahasa Ibrani yang bacaan Masoretik, yang standar orang Yahudi itu dibaca Umisam Hepisam Adonai Alpene Kalha Aret. Ya. Tetapi di dalam bacaan Samaria itu beda, dibaca dengan Vemishama Ipisima Yahweh Alpene Kalha Aret. Jadi ini sebetulnya dialek itu seperti bahasa Indonesia, orang Indonesia Timur dan orang Indonesia Barat itu. Tapi itu tidak mengubah makna. Jadi hurufnya persis sama tetapi bacaannya berbeda. Misalnya Misham dibaca Vemishama, ya. Hepisam Ipisima. Adonai cara Yahudi yang lazim untuk membaca tetragramaton, ya. JHWH, Yod-He, Vav-He, itu dalam kebiasaan orang Samaria dibaca Yahweh. Tetapi kebiasaan Yahudi Ortodoks yang diikuti oleh Kristus dan orang-orang Kristen tidak dibaca, tapi dibaca Adonai atau dibaca Tuhan. Itu saya kira. Lalu ada pula perbedaan yang kok begitu banyak sekali sampai ada 6.000 varian. Ya, sesungguhnya begini. Ada parafrasa panjang sekali yang ditempatkan setelah kitab Keluaran pasal 20 ayat 17 yang berisi tentang apa? Perintah Tuhan untuk membangun mesbah tak terpahat, maksudnya mesbah yang tidak diukir, tidak boleh diukir dengan patung dan sebagainya di Gunung Gerisim. Itu ditaruh di dalam 10 perintah Allah, Asyeret Hadivarim. Nah, kenapa? Jadi artinya ini bukan tambahan, melainkan pengulangan. Pengulangan dari mana? Salah satu misalnya ayat Ulangan pasal 11 ayat 29, pasal 27 ayat 2 sampai 8, ayat 11 dan 15, lalu Ulangan pasal 11 ayat 29, Keluaran pasal 20 ayat 25, itu diulang, ditempatkan pada bagian Torah yang lain. Lah kenapa? Persoalannya kan gitu. Pertama-tama karena orang Samaria itu adalah suatu sekte dari Yahudi yang mereka ditolak dalam pembangunan Bait Allah pada masa Esra dan Nehemia karena mereka dianggap tidak menjaga kemurnian akidah, kemurnian iman karena mereka menikah dengan 5 suku di Asyur. Pasca pembuangan dari Babel, mereka ditolak dalam pembangunan Bait Allah, lalu mereka mendirikan Bait Allah tandingan yang ada di Gunung Gerisim. Nah, itulah sebabnya kalau kita membaca kitab Taurat kan belum sampai ke tanah perjanjian. Musa saja baru melihat tanah perjanjian dari Gunung Nebo. Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian karena kesalahan serius yang di mata Tuhan itu adalah melanggar kekudusanku di depan umat Israel.
Nah berarti ketika hanya membaca kitab Taurat saja, padahal orang Samaria kan tidak menerima kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, Raja-Raja, Maliaki, sampai kitab Tawarik mereka nggak terima. Jadi namanya sekte Samaria itu hanya mengakui 5 Taurat Musa, Torah Somron itu ya di situ. Nah padahal kalau Taurat itu hanya berhenti di kitab Ulangan pasal 34, ya kan cuma di Yordan. Lalu bagaimana bercerita tentang Sikem, bagaimana bercerita tentang tentang Gerizim, tentu tidak ada kisahnya kalau itu dipotong di kitab Ulangan. Nah padahal orang Samaria mengaku diri sebagai orang Yahudi yang sampai di tanah perjanjian. Tetapi karena mereka ditolak dalam pembangunan bait Allah di Yerusalem, mereka tidak suka dengan Yerusalem itu. Lalu mereka mendirikan bait Allah tandingan di Gunung Gerizim. Saya bisa berikan satu contoh panjang ya, perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa yang dikutip dari kitab Yosua pasal 8 ayat 30 sampai 35 itu kemudian diletakkan sebagai parafrase dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 17. Kira-kira itu mulai begini bunyinya. Dan ketika Tuhan sembahanmu membawa engkau ke tanah Kanaan yang akan engkau kuasai dan engkau duduki, haruslah engkau mendirikan batu-batu besar dan mengapurnya. Dan haruslah engkau tuliskan di atas batu-batu itu semua perkataan hukum Taurat ini. Ya. Dan sesudah engkau menyeberang sungai Yordan, haruslah kamu mendirikan batu-batu ini yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini di Gunung Gerizim. Juga harus kamu membangun mezbah di sana bagi Tuhan, sembahanmu sebuah altar dari batu-batu yang tidak boleh kamu olah dengan perkakas besi. Kamu harus mendirikan mezbah bagi Tuhan sembahanmu yang tidak dipahat. Haruslah kamu mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan sembahanmu, juga kamu harus mempersembahkan kurban keselamatan dan memakannya di sana dan bersukacita di hadapan Tuhan yang kamu sembah. Gunung itu terletak di seberang sungai Yordan, di luar jalan menuju tanah Kanaan, di Araba, dekat dengan Gilgal, pohon terbantin di Moreh yang terletak dekat Sikem. Nah ini jadi jelas sekali tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan legitimasi tentang bait Allah di Gerizim karena mereka menolak Yerusalem. Jadi itu sebetulnya perbedaan dalam Taurat Samaria dan Taurat Yahudi, dan itu mereka masukkan jadi bagian-bagian kitab Nabi Yosua yang berbicara tentang Yerusalem, sebagian mereka masukkan di kitab Ulangan. Makanya banyak sekali di dalam Taurat Samaria itu lebih panjang ketimbang Taurat Ibrani atau Taurat Yahudi ya. Dan semuanya ini bisa dibaca di dalam perbandingan antara Taurat Yahudi dan Taurat Samaria ini. Artinya secara setting sejarah keseluruhan tidak mengubah apa-apa. Nah, sekarang perbedaan yang paling menonjol ya, dan itu perbedaan yang oleh Kristus sendiri dianggap serius. Jadi memang Samaritan itu sebuah sekte ya. Itu apa? Misalnya kitab Bereshit pasal 22, khususnya ayat 2, di sana jelas ada perbedaan. Bahkan sebetulnya perbedaan itu menjadi titik tengkar, tidak ada kesepakatan antara orang Yahudi yang diikuti oleh orang Kristiani, artinya melalui Yesus, dan juga orang Samaria. Itu apa? Di dalam kitab Bereshit pasal 22 itu jelas-jelas disebutkan kira-kira begini. Wa yomer chahna et bincha et yehidika aser ahabta et yitsak vilehlecha el eret hamurya. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, Ishak itu, dan bawalah dia ke tanah Moria. Dalam Taurat Samaria disebutkan sama yang di depannya. Wa yomer chahna et bincha et yehidika aser ahabta et yitsak velechleka
El Eret Hamore. Nah, kata More itu adalah merujuk kepada gunung Gerisim. Nah, ini perbedaannya karena apa? Perbedaan kiblat ibadah tadi. Nah, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ini posisi orang Kristen bagaimana menanggapi tentang kaum Samaria dan kaum Yahudi ini. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di perigi Yakub atau di sumur Yakub. Murid-muridnya pun kaget, kenapa Yesus harus bergaul dengan perempuan Samaria, orang Samaria, perempuan lagi. Tetapi Yesus menerima orang Samaria dengan tangan terbuka dalam aspek ortopraksia, aspek kehidupan saleh mereka. Makanya di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dalam Lukas pasal 10 misalnya, jelas-jelas di situ Yesus mengakui kesalehan orang Samaria. Nah, secara khusus kepada perempuan Samaria ketika dia bertanya, di manakah orang menyembah yang sebenarnya? Artinya itu konteksnya adalah kiblat ibadah. Di gunung ini, Gerisim atau di Yerusalem. Lalu Yesus mengatakan, dan itu ucapan yang sangat penting. Yesus menekankan apa? Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah yang kami kenal. Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Artinya Yesus secara ortodoksi adalah mengakui Yudaisme, bukan Samaritan. Tetapi secara ortopraksi, Yesus mengakui orang Samaria, ortopraksi itu kelakuan hidup yang benar. Mengakui orang Samaria, tapi menolak ortodoksinya termasuk masalah kiblat. Tetapi melampaui dari apa yang diyakini orang Yahudi mengenai kiblat ibadah itu, Yesus mengatakan akan datang saatnya. Dan kini sudah datang saatnya, kamu tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah di gunung ini, tidak pula di Yerusalem. Allah itu roh, maka hendaklah setiap orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya Yesus mengakui ortodoksi orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dan itu tampak sekali pada Alkitab. Misalnya di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 2 dan 3 misalnya. Yesus mengatakan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu telah duduk di atas kursi Musa. Artinya hak dia untuk mengajar, ortodoksi diakui oleh Yesus. Ajarannya diakui oleh Yesus. Tetapi ketika dia berkelakuan, ortopraksinya jangan kamu ikuti. Mengapa? Karena orang-orang Farisi itu, bahkan Yesus juga mengingatkan bahaya ragi orang Farisi. Itu hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan. Maka ajarannya memang dianggap ortodok. Dia berhak duduk di atas kursi Musa, tapi kelakuannya tidak mencerminkan apa yang dikatakannya. Dan ini sebetulnya disindir, ungkapan-ungkapan para rabi itu muncul ya, misalnya orang-orang yang dibebani Taurat tapi tidak bisa melaksanakannya, itu disebut kehamor, nose sefarim. Seperti himar, hamor itu keledai, Ibraninya himar bahasa Arab, nose sefarim yang memikul sefarim, kitab-kitab. Kita ingat tadi mengunjungi Hekal Hasefer, sefarim, kitab-kitab. Jadi keledai yang memikul kitab-kitab. Dan menariknya sudah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ini disebutkan kalhamilu yahmilu asfar. Seperti himar yang memikul kitab-kitab. Ini agak paralel dengan apa yang disebut dalam tradisi para rabi tadi. Nah, dengan demikian jelas bahwa posisi ortodoksi Yesus sangat jelas. Nah, pertanyaan terakhir adalah tadi, lalu seperti apa pandangan tentang kiblat orang-orang pada zaman Yesus atau sebelum Yesus, katakanlah selesai persengketaan antara Samaria dan Yahudi. Ditemukannya naskah Laut Mati itu cukup memberikan terang bagi beberapa celah-celah sejarah yang masih gelap itu. Antara lain naskah dari Gua keempat yang kode naskahnya itu 41 atau yang lain memberi kode 981, itu disebutkan bahwa sejalan dengan apa yang dikatakan Yesus, bahwa yang disebut dengan Moria itu memang Yerusalem, itu bukan More atau Gerisim. Nah, itulah eksistensi orang-orang
Samaria. Jadi Yesus dengan jelas mengatakan ortodoksi orang Samaritan no. Karena Yesus mengatakan karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tetapi ortopraksinya Yesus memuji orang Samaria yang baik hati. Yesus bersikap ramah terhadap orang wanita Samaria. Bahkan itu untuk ukuran pada zamannya tidak lazim. Yesus membawa pengampunan, membawa pembebasan dari kutukan orang Yahudi, bahkan kutukan kedua belah pihak. Samaria mengutip Yahudi, Yahudi mengutuk Samaria, Samaria mengutuk Yahudi, itu diselesaikan. Tetapi secara ortodoksi, Farisi, yes, makanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah duduk di atas kursi Musa, tetapi ketika berkelakuan ortopraksinya jangan didengarkan. Nah, itu saudara-saudara apa yang bisa kita pelajari dari kunjungan kita tadi ke Museum Israel, ke Hekal HaSefer. Kiranya ini bisa menjadi oleh-oleh nanti sepulang Anda dari Tanah Suci, bahwa Anda telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ribuan tahun kitab suci tidak berubah. Bahwa adanya varian-varian teks itu sama sekali tidak mengurangi keabsahan firman Tuhan, karena ketika ada perbedaan soal Muria dan More tadi, ternyata ada naskah Qumran yang lebih tua daripada naskah Masoretik yang membenarkan apa yang dipegang oleh orang Yahudi yang kemudian diikuti oleh Kristus dan para rasulnya sampai kepada gereja kita sekarang. Kiranya firman Tuhan ini bisa mencerahkan kita semua untuk kita bisa semakin mencintai firman-Nya. Salam dari Tanah Suci, Shalom Alaikum Besem Hamasiah.